Oke, bersama saya Gofar Wai di channel Sang Kopitalis. Bernas, lugas, dan cerdas. Udah inget Pak? Ingat. Ini maklum baru sesi kedua, jadi kan belum apal-apal gitu kan, nggak sekaliber dari Kobuser. Intinya masih melanjutkan tema minggu lalu. Ini konsepnya memang dibuat mingguan karena kita ini masih gajian, jadi waktunya libur cuma Sabtu Minggu ya. Pertanyaannya selanjutnya apa nih? Saya kan harus bicara sesuai pertanyaan. Kemarin kan baru jelasin koperasi karyawan nih Pak. Nah kalau mau gabung tuh gimana Pak? Saya sendiri kadang-kadang masih terbentur dengan aturan-aturan. Sebetulnya aturan ini kalau turunan dari perundang-undangannya sih, anggaran dasar, anggaran rumah tangga di sebuah koperasi itu kan tergantung kepentingan ya. Nah, di beberapa perusahaan melibatkan seluruh komponen, maksudnya di situ nggak ada kelas kontrak sampai manajemen. Ada juga yang membatasi karyawan itu yang berstatus karyawan tetap, kartap. Jadi harus menunjukkan SK kayak di tempat saya dulu. Jadi intinya cara gabungnya ya harus jadi karyawan di perusahaan itu. Memang ini agak eksklusif karena itu tadi ya, bukan eksklusif dalam artian tidak terbuka, tapi kesamaan kepentingan itu ya. Ketika backgroundnya di salah satu perusahaan ya dia di situ hadirnya. Jadi intinya kalau koperasi karyawan itu ya anggotanya karyawan, dan banyaklah istilah-istilahnya. Ada yang koperasi pekerja namanya gitu kan. Jadi ada yang koperasi yang supaya menaungi semuanya, yang katakanlah di situ ada outsourcing, ada karyawan lepas harian dan sebagainya, itu mereka naungi dengan mekanisme yang macam-macam. Ada sebutan yang macam-macam, ada sebutan tamu koperasi lah, atau anggota luar biasa dan sebagainya. Intinya di persyaratan koperasi karyawan ya harus merupakan karyawan tempat situ bekerja. Kedua, dia Iklan. ada iklan nih. Malam tetangga nggak belum punya studio gitu kan, jadi masih ada tetangga kontrakan. Sampai mana tuh? Oke. Dia harus menyetorkan simpanan pokok sebagai uang pendaftaran di awal. Dan umumnya tuh ironisnya ya, koperasi karyawan itu masih ada yang 10.000, ada yang baru 50.000 di iuran pokoknya. Nah, dia harus ada kewajiban iuran bulanan atau iuran wajib. Jadi dia harus menyetorkan, ini pun beragam. Ada yang 10.000, ada yang 25.000 dan sebagainya. Dan disinilah yang katakanlah ruang gerak karyawan atau kopkar ini menjadi terbatas, bukan eksklusif, tapi terbatas di modal itu tadi. Karena pada dasarnya setiap perusahaan berbeda-beda. Kebetulan di tempat perusahaan saya dulu gitu kan, itu kita difasilitasi hanya ruangan dan dana hibah kalau nggak salah zaman dulu gitu kan. Nah setelah itu ya koperasi karyawan itu aduh, saya tidak ada tetangga lagi ketiduran, terkesima ngeliat saya berbagi. Intinya di koperasi karyawan itu mengalami stagnasinya ya di permodalan. Kalau tidak atau kurang kreatifnya karyawan itu ya tetap terbatas karena koperasi itu pada dasarnya adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Sebetulnya bisa seiring sejalan sih bagaimana kreativitas pengurusnya, di mana ketika orang bertambah tentu harusnya modal bisa bertambah. Hanya saja di sini orang masih suka katakanlah gengsinya ketika belanja di koperasi itu belum prestis, tetapi kalau belanja di luar kayaknya wah gitu, padahal barangnya sama gitu kan. Itulah uniknya koperasi karyawan. Bagaimana cara bergabungnya sederhana. Intinya dia bekerja di perusahaan itu
kan. Ada beberapa yang katakanlah dasarnya adalah karyawan tetap. Nah, dia harus punya menyetor setoran pokok, ya, simpanan pokok yang sampai dia keluar dari keanggotaan, katakanlah modal itu tidak bisa ditarik, dan simpanan wajib yang sifatnya bulanan. Itu adalah permodalan yang menjadi tolak ukur kemampuan koperasi. Dan selanjutnya ya normatif, ikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku. Dan intinya, biar untuk kelanjutan pembicaraan kita bersambung, permasalahan di koperasi karyawan itu ternyata orang dengan menyimpan 10.000 tapi pengen dapat utangan 100 juta. Ironis gitu kan. Ya, Ini kenapa ironis gitu kan, ironis. Jadi dengan katakanlah dia nyimpen nabung hanya sekitar 100.000 200.000, dia pengen beli rumah, pengen beli mobil. Ini akan menjadikan tema kita selanjutnya tetap di Sang Kapitalis, punya channel yang bernas, lugas, dan cerdas. Nah, udahan Pak. Udahan. Sampai jumpa.